Tema saya pagi hari ini adalah Evangelism by Fire, ya. Judul ini terinspirasi dari buku klasik karangan Reinhard Bonnke. Judulnya sama, Evangelism by Fire. Dia adalah rasul di Afrika yang membaktikan hidupnya untuk pelayanan di wilayah atau di benua Afrika, ya, sampai dengan kematiannya. Saya mulai dengan kisah ini, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pada waktu Amerika, yaitu pasukan sekutu, menyerang Jepang, ya, dan menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945, itu mengakhiri Perang Dunia Kedua, ya. Jadi waktu itu Jerman sudah menyerah di wilayah Eropa, ya, tetapi Jepang masih mau berperang di wilayah Asia Pasifik. Nah, waktu itu kejadiannya adalah Jepang menyerang dengan kasus Pearl Harbor, menyerang Amerika di pangkalan Pearl Harbor di Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941, ya. Jadi kemudian Amerika menyiapkan rencana untuk menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Kenapa Hiroshima dan Nagasaki? Karena Hiroshima dan Nagasaki adalah pusat industri di Jepang pada waktu itu dan pusat militer di Jepang pada waktu itu. Sehingga pada waktu dijatuhkan bom atom pada tanggal 6 Agustus di Hiroshima dan 9 Agustus di Nagasaki, itu mengakhiri Perang Dunia Kedua, ya. Nah, ini gambaran betapa rusaknya, ya, hancurnya Jepang pada waktu terjadi bom atom itu dijatuhkan, ya. Korban jiwanya yang tercatat itu sekitar 170.000 hingga 200.000 korban jiwa pada waktu itu di wilayah Hiroshima dan Nagasaki, dan itu benar-benar meluluh lantakan kota itu, wilayah itu, dan sampai beberapa tahun kemudian itu radiasinya dan efeknya itu luar biasa berkepanjangan, ya, sampai didirikan museum di Hiroshima dan Nagasaki. Saya sempat mampir ke sana waktu itu, lihat, wah, bagaimana kondisinya itu benar-benar luluh lantak, ya. Ada bangunan-bangunan yang memang dibiarkan tetap menjadi monumen di sana, ya. Dan itu di museum itu dikisahkan banyak orang yang menderita sakitnya berkepanjangan, ya, keturunannya juga hancur, ya. Itu semua efek daripada plutonium dan uranium yang dijatuhkan dari pesawat-pesawat Amerika yang menyerang pada waktu itu. Nah, tetapi bukan itu yang ingin saya bahas saat ini. Yang ingin saya bahas adalah kisah penolakan gereja pasca perang Hiroshima dan Nagasaki. Jadi pada waktu setelah bom atom itu dijatuhkan dan terjadi luar biasa kekacauan dan penderitaan di wilayah Jepang dan mengakhiri Perang Dunia Kedua, pada waktu itu institusi-institusi misi di dunia itu sudah diperingatkan untuk segera masuk ke Jepang, untuk segera melakukan intervensi, untuk segera melakukan pelayanan, untuk segera melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan, ya, di Jepang pada waktu itu. Tetapi gereja-gereja dan institusi-institusi misi pada waktu itu menolak, ya. Menolak karena yang pertama, karena ketidaksiapan mereka untuk mengirimkan misionaris-misionaris ke Jepang pada waktu itu. Dan yang kedua adalah mereka menolak karena mereka masih sakit hati dengan apa yang dilakukan Jepang, ya. Pembunuhan-pembunuhan, pembantaian-pembantaian, kita tahu sendiri di Indonesia berapa banyak orang yang dibantai, ya, dengan dengan pasukan-pasukan Jepang, ya. Dan itu benar-benar tanpa ampun gitu, ya, dibunuh, ya. Jadi gereja pada waktu itu, institusi misi menolak untuk masuk ke Jepang, untuk melayani masyarakat Jepang karena ketidaksiapan dan juga karena masih ada sakit hati, ya. Mirip kayak Yunus lah, seperti itu, ya. Masih sakit hati dengan bangsa Niniwe, ya, di mana keluarganya Yunus itu termasuk yang dibantai oleh orang-orang Niniwe, dan itu masih sakit hati, ya. Sehingga institusi-institusi misi pada waktu menolak untuk melayani Hiroshima dan untuk melayani Jepang pada waktu itu.
Dan akibatnya ketika gereja-gereja dan institusi misi menolak masuk ke Jepang, maka ketika Jepang terjadi recovery, Jepang terjadi pemulihan, dan mereka semakin meningkat, semakin membaik, baik ekonominya, industrinya, dan segala sesuatunya, sampai dengan hari ini. Ya, Jepang menjadi negara sekuler yang benar-benar sekuler, bahkan dikatakan lebih sekuler dari bangsa di Amerika, ya, lebih sekuler. Mereka tidak merasa perlu Tuhan, dan angka kekristenan sampai hari ini less than 1%, kurang dari 1% dari 200 juta penduduknya, itu kurang dari 1%, ya, kurang dari 1% kekristenan di Jepang, ya. Beda dengan di Indonesia, ya, Bapak Ibu sekalian, kita tahu, ya, setelah tahun 1945 banyak institusi-institusi misi yang masuk ke Indonesia pasca Indonesia merdeka dan pergantian kepemimpinan dari Orde Lama ke Orde Baru. Itu banyak institusi-institusi misi yang masuk ke Indonesia, melayani di Indonesia, sehingga kita lihat kekristenan itu maju pesat sampai dengan hari ini, ya. Jadi ini yang terjadi, ya, ketika institusi misi menolak, ketika gereja menolak masuk ke Jepang untuk melayani mereka, maka mereka setelah mereka recovery, mereka pulih ekonominya, mereka pulih teknologinya, mereka pulih kehidupannya, maka mereka sudah tidak bisa lagi atau tidak mau, bahkan menolak Injil, ya, menolak kekristenan, karena momentumnya sudah lewat, waktu pintu terbuka. Jadi biasanya, ya, momentum itu terjadi, momentum besar itu adalah pada waktu pasca perang. Makanya sekarang ini banyak misionaris yang diutus ke Ukraina, ya, waktu terjadi perang Ukraina dengan Rusia, ya. Jadi perang itu membuka keran-keran untuk misi pengiriman misionaris-misionaris. Yang kedua adalah ketika terjadi bencana kelaparan atau Great Depression, ya, terjadi kekacauan, maka di sana Injil bisa diberitakan dengan luar biasa, ya. Itu yang terjadi, sehingga sampai pada hari ini Jepang merasa tidak membutuhkan kekristenan, kekristenan juga tidak bisa berkembang di Jepang sampai hari ini, ya. Tapi bukan hal yang mustahil, ya. Saya percaya Tuhan bisa terus bekerja dan melawat Jepang. Nah, saya mau ambil dari 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 5. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Di bagian lain di terjemahan The Passion Translation dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, nyaman atau tidak nyaman waktunya, ya. Jadi kalau di sini dikatakan baik atau tidak baik waktunya, ya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu saya membaca ayat ini, ya, pekerjaan pemberita Injil itu beda dengan profesi penginjil, ya. Jadi pekerjaan pemberita Injil itu adalah pekerjaan setiap anak Tuhan, ya. Pekerjaan setiap orang percaya, ya. Melakukan pemberitaan Injil itu adalah tugas kita. Makanya di dalam Amanat Agung dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Ajarlah mereka mengenal, dan seterusnya, ya. Jadi dikatakan, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi Paulus menuliskan ini kepada Timotius, ya, supaya dia mengerti bahwa tugas pemberitaan Injil itu adalah tugas bersama, tanggung jawab bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemberitaan Injil itu bukan pekerjaan pendeta atau bukan pekerjaan penginjil aja gitu, tapi pekerjaan semua orang, ya. Pekerjaan semua kita, tanggung jawab semua kita, ya. Jadi dikatakan beritakanlah firman, sampaikanlah firman, yaitu kabar baik itu, ya. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Siapa yang menentukan baik atau tidak baik waktunya? Ya. Siapa yang menentukan baik atau tidak baik waktunya? Tetapi di sini dikatakan selalu siap sedia.
baik atau tidak baik waktunya, atau di bagian lain nyaman atau tidak nyaman waktunya. Bapak Ibu, kita sering mendengar ya, kadang-kadang ya kita sering dengar kesaksian dari hamba-hamba Tuhan, dari pelayan-pelayan Tuhan, dari penatua ya, malam-malam masih harus melayani jiwa ya. Itu waktunya istirahat gitu ya. Ya, saya juga pernah lakukan itu ya. Malam-malam waktunya istirahat tapi ada panggilan harus melayani orang di rumah sakit. Ya, kita layani gitu loh. Ya, secara waktu ini waktunya istirahat ya. Ya. Jadi dikatakan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nah, Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu sekalian, dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Kalau bicara kekuatan, itu bicara tentang sumber daya Allah. Bicara tentang sumber daya penuh yang Allah berikan. Jadi saya percaya ketika Injil diberitakan, ya, maka kekuatan Allah atau sumber daya Allah yang penuh itu akan menyertai Bapak Ibu ya. Ketika Injil diberitakan maka kuasa, otoritas, kekuatan, sumber daya Allah akan menyertai setiap pemberitaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir ketika kita menyatakan pemberitaan Injil, ketika kita menyampaikan Injil keselamatan, ketika menyampaikan berita baik itu, maka kekuatan Allah itu akan menyertai kita. Otoritas, kuasa, ya, sumber daya Allah akan menyertai kita. Itu kita disupport penuh, didukung penuh, ya, di backup penuh oleh Tuhan. Ketika kita melakukan amanat agung, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, ya. Nah, Lukas 4 ayat 16 sampai 30 dikatakan kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi di sini Yesus sendiri tahu ya bahwa Roh Tuhan ya yang mengurapi dia, ya. Roh Allah sendiri yang mengurapi, ya, Roh Kudus sendiri yang mengurapi. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberitakan pembebasan, untuk membuka penglihatan-penglihatan, untuk membebaskan dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Jadi Yesus mengerti ya, ini ketika dia ada di bait Allah, dia membaca itu, dia semakin rema, dia semakin tahu bahwa Tuhan yang mengurapi dia, Tuhan yang mengurapi, Roh Kudus yang mengurapi untuk dia menyampaikan kabar baik, bahwa dia di backup penuh oleh Roh Kudus, di backup penuh oleh Tuhan, oleh Bapa di surga, di backup penuh untuk menyampaikan kabar baik, di backup penuh untuk memberitakan pembebasan, membuka penglihatan, membebaskan dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Nah, kita lihat versi aslinya di dalam Yesaya 61 ayat 1 dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Jadi mengurapi, mengutus, menyampaikan kabar baik, merawat, memberitakan pembebasan dan kelepasan. Itu yang Tuhan nyatakan ketika dia mengurapi setiap kita. Ketika dia mengurapi Tuhan Yesus, mengurapi setiap orang percaya, maka kita diurapi dan diutus untuk menyampaikan kabar baik, untuk merawat orang-orang yang remuk hati, dan untuk memberitakan pembebasan serta kelepasan dari penjara. Ini adalah satu statement, satu pernyataan bahwa Tuhan ingin setiap kita pergi karena kita telah diutus dan diurapi untuk menyampaikan kabar baik ini. Nah, Roh Kudus adalah bahan bakar penginjilan dan pemberitaan kabar baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa setiap pemberitaan Injil, ya kita telah baca tadi ya,
di dalam Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan ada padaku karena ia mengurapi aku. Jadi Roh Kudus itu adalah bahan bakar penginjilan dan pemberitaan kabar baik. Tanpa Roh Kudus tidak seorang pun dapat bertobat atau datang kepada Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang mengurapi setiap kita untuk menyampaikan berita baik atau kabar baik itu. Roh Kudus itu adalah bahan bakar penginjilan. Dia yang memberikan kepada kita api. Dia memberikan kepada kita hati yang menyala-nyala untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang tawanan, pada orang-orang yang terpenjara, pada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Jadi Roh Kudus adalah bahan bakar utama dari penginjilan dan pemberitaan kabar baik. Nah, 3 fokus pelayanan Tuhan Yesus. Di dalam Matius 4 ayat 23 sampai 25 dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang berita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Jadi ada 3 fokus pelayanan Yesus yang tercatat di dalam Matius 4 ayat 23 dikatakan, Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Yang kedua, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan yang ketiga, Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi fokus Yesus kepada 3 hal itu. Ketika dia berjalan di muka bumi, dia fokus kepada mengajar, memberitakan Injil, dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Hanya 3 hal itu yang dia fokus. Hatinya benar-benar ditujukan kepada 3 hal itu. Nah, bandingkan Yesaya 61 ayat 1 tadi dengan Matius 4 ayat 23 sampai 25. Jadi nubuatan tentang Yesus di dalam Yesaya 61 ayat 1 dikatakan dia diurapi, diutus untuk menyampaikan kabar baik, merawat, memberitakan pembebasan dan kelepasan. Dan di dalam Matius 4 ayat 23 ini yang Yesus lakukan. Dia mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, serta menyembuhkan mereka. Jadi Yesus menggenapi Yesaya 61 ayat 1. Ya. Dia menggenapi dan dicatat di dalam Alkitab. Semua sudah dituntaskan oleh Yesus. Nah, ini adalah Jesus Mission Statement atau statement misi daripada Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus fokus, sangat fokus, hatinya ada di situ untuk dia melakukan kehendak dia, yaitu kehendak Bapa yang mengutus Yesus dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, saya kutip lagi di ayat 23 dari Matius 4, Yesus pun berkeliling seluruh Galilea yang mengajar dalam rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi 3 hal itu yang Yesus tahu itu adalah makanannya dia, yang melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus menuntaskan pekerjaannya selagi di muka bumi, Bapak Ibu sekalian, dengan 3 fokus tadi: mengajar, memberitakan Injil, dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, Pinky Bradley berkata, every Christian a missionary. Setiap orang percaya adalah misionaris. Bapak Ibu adalah misionaris, ya. Setiap orang percaya adalah misionaris. Dan every non-Christian a mission field. Setiap orang yang bukan Kristen atau bukan orang percaya adalah ladang misi kita, ya. Jadi catat Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang percaya, setiap kita adalah misionaris. Dan setiap orang yang tidak percaya atau belum percaya kepada Tuhan adalah ladang misi kita. Ya, itu adalah tujuan kita, itu adalah fokus kita yang harus kita layani. Nah, saya cerita sedikit Bapak Ibu sekalian. Saya waktu itu diselamatkan di dalam sebuah retreat ya masih tahun 86 ya. Saya masih SMA 1 waktu itu. Saya 89 lulus ya.
Kemudian waktu itu saya terlepas nggak apa namanya nggak connect dengan apa namanya dengan Persekutuan Exodus karena waktu itu Exodus sudah pindah tempat. Saya waktu itu belum ada handphone, belum ada Google, jadi benar-benar lost contact dengan kalau kita dan kawan-kawan ya di Persekutuan Exodus. Nah, akhirnya saya bergabung dengan salah satu gereja waktu itu. Nah, tetapi hati saya menyala ketika saya sudah bertobat. Jadi saya lulus apa namanya lulus sekolah waktu itu saya sempat saya kuliah. Nah, tetapi saya kuliah malam, saya kerja di sebuah bank waktu itu, ya. Jadi tapi hati saya menyala terus. Saya selalu berpikir bagaimana supaya orang-orang itu mendengar berita tentang keselamatan. Jadi saya membentuk waktu itu saya melayani di sebuah SMA 74 di wilayah apa namanya Tanah Kusir situ ya, komplek Mabat gitu ya. Nah, itu saya layani di situ ya. Saya layani, saya punya tim 10 orang ya. Jadi waktu itu saya apa namanya dengan tim yang melayani di sana, anak-anak SMA di sana, masih anak-anak SMA mereka ya, di SMA 74 itu. Terus kemudian saya kasih visi sama mereka. Kita mau bikin KKR ya. KKR kumpulin semua SMA, SMEA dan STM di wilayah Jakarta Selatan. Jadi kita pemetaan lah, kita bagi-bagi tugas ya. Bagi-bagi tugas, saya nyewa di auditorium Bulungan waktu itu yang pernah dipakai juga oleh Kalkito dan kawan-kawan untuk Persekutuan Exodus di sana. Jadi saya sewa di sana ya. Jadi waktu itu bayangkan belum ada handphone, belum ada Google. Google baru tahun 96 ada ya, mesin pencari Google. Jadi ini tahun 91 92 ngetik suratnya aja masih pakai ketikan itu, ketik kelurahan gitu ya. Komputer jarang dan belum ada handphone. Jadi waktu itu kita kirimin surat satu persatu, SMA, SMEA, STM ya. Kita follow up mereka, kita pastikan diterima oleh anak-anak Kristen di sana. Yang belum ada persekutuan, kita cari guru pembina rohani Kristennya di sana. Kita masukin, termasuk STM penerbangan. Waktu itu sempat dibilang yang SMA SME aja deh, yang STM jangan, ntar ribut lagi, berantem lagi di situ, ya kan? Saya bilang nggak mungkin berantem di dalam kebaktian KKR, nggak mungkin ada yang berantem. Udah undangin semua, jadi diundang semua. Dan saya amazing banget gitu, waktu kekumpul hari hanya, ya, kita berdoa, persiapannya sampai hari hanya itu, waktu terkumpul kurang lebih ada 300 orang, 300 orang dari SMA, SMEA, STM malah. Anak STM itu bajunya beda sendiri. Jadi dia datang, wah ini anak STM gitu ya. Biasa berantem sama sekolahnya saya di SMA 6 gitu ya. Bahkan SMA 6 dengan tetangganya SMA 70 juga berantem juga. Hari itu diundang semua dan hari itu datang semua dan ikut ibadah ya. Dari 300 itu saya lihat dari belakang itu waktu altar call, waktu tantangan terima Tuhan Yesus itu yang maju kurang lebih 200 orang ya dari 300 siswa pada waktu itu. Dan kami lakukan lagi sekali lagi, jadi itu tahun 91, kami lakukan lagi tahun 92. Kami kumpulin duit ya, kita anak-anak teman-teman saya itu anak-anak SMA semua yang saya layani. Saya sendiri baru yang kerja ya, gajinya juga belum seberapa waktu itu. Jadi kita kumpulin lagi duit, bikin lagi KKR lagi di auditorium Bulungan lagi. Dan yang hadir kali itu lebih banyak, 500 orang. Ya. Hari itu 500 orang dan saya lihat itu lebih dari separuh maju pada waktu altar call, terima Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu, saya nggak ngerti cara apa namanya follow up. Waktu itu belum ada Google, belum ada handphone, belum ada apa. Sistem apa namanya follow up-nya juga masih nggak seperti sekarang canggih ya. Semua sudah bisa di follow up dengan baik, apa namanya komunikasi juga sudah baik gitu ya. Tetapi mereka yang kita yang bertobat pada 2 kali KKR itu, mereka adalah tim-tim inti yang membangun persekutuan-persekutuan doa di SMA, SMIA dan STM pada waktu itu ya, pada zaman itu, pada tahun-tahun itu ya. Jadi dengan keterbatasan dana, dengan keterbatasan daya, dengan keterbatasan segala sesuatu ya, tapi kita lakukan karena hati kita menyala-nyala, kita ingin lihat orang lain itu bertobat. Kita ingin lihat orang lain itu menerima Tuhan Yesus.
Kita ingin melihat anak-anak SMA, anak-anak SMEA, anak-anak STM tidak lagi berantem, tetapi mereka datang pada Tuhan, datang menyembah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenali potensi Anda. Dalam buku Becoming a Contagious Christian oleh Bill Hybels, itu membongkar 6 pendekatan untuk penginjilan. Ya, ke-6 gaya tersebut adalah langsung, intelektual, kesaksian, relasional, undangan, dan pelayanan. Setiap orang memiliki karunia dan kemampuan yang diberikan Tuhan yang termasuk dalam satu atau lebih dari 6 pendekatan ini. Jadi masing-masing kita punya paling tidak satu atau lebih dari 6 pendekatan ini. Nah, komunitas gereja akan memiliki semua gaya yang ada. Para jemaat dengan menggunakan karunia mereka dan bekerja sama dapat menjadi sangat efektif dalam membagikan pekabaran Kristus dalam komunitas mereka. Nah, kita akan membahas berbagai pendekatan ini. Lihat mana yang paling cocok untuk Anda. Ya, ada 6 gaya penginjilan. Tadi ada yang ini dari 6 gaya penginjilan dari masa ke masa. Ada yang direct atau langsung, intelektual, testimonial atau kesaksian, relasional atau hubungan baik, invitational atau dengan cara mengundang, dan service atau melayani. Ya, kita bahas yang pertama, direct. Ya, pendekatan ini adalah apa yang kita lihat dalam Kisah Rasul 2, di mana Petrus berbicara kepada orang banyak pada hari Pentakosta. Jadi dia mewartakan Injil dengan berani, dia berdiri, dia secara direct langsung. Ya, contohnya kalau di zaman dulu adalah Petrus, yang zaman sekarang kurang lebih Billy Graham, ya, yang langsung melakukan pekabaran Injil atau direct. Yang kedua adalah intelektual. Nah, intelektual ini adalah mereka yang bertukar pikiran, ya, pemikir-pemikir, apologis, ya, mereka yang merupakan orang-orang yang mempelajari Alkitab dan menyampaikannya dengan cara yang luar biasa. Ya, contohnya kalau zaman sekarang itu ada C.S. Lewis, ya, itu ada cara-cara intelektual. Ya. Nah, gaya yang ketiga adalah gaya testimoni atau kesaksian. Oh, saya sudah disembuhkan dari sakit penyakit. Waktu dia cerita, dia bersaksi, maka orang percaya dan orang datang pada Tuhan. Ya, itu adalah gaya ketiga. Ya, adalah gaya testimoni atau gaya kesaksian. Contohnya adalah di bagian pelayanan SPOS. Bagian keempat atau gaya keempat adalah relasional atau hubungan baik. Nah, ini yang Yesus lakukan dengan pada waktu dia mendekati Lewi, dia berhubungan dengan Lazarus, dia berhubungan dengan Zakheus, ya, melalui hubungan baik, menjalin hubungan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya pertemanan yang baik dengan siapapun juga, ya, itu bisa digunakan untuk pekabaran Injil. Dan yang kelima adalah invitational atau mengundang. Nah, ini bisa dilakukan mengundang untuk ibadah minggu, untuk Alpha Course, untuk Morning Chapel, untuk ibadah mujizat hari ini. Jadi bentuknya adalah mengundang. Jadi pemberitaan Injil dengan cara mengundang, ya, gaya mengundang. Dan yang keenam, yang terakhir adalah gaya melayani atau service, ya. Bagaimana kita memberitakan Injil dengan bentuk melayani seorang dengan yang lain, berbuat baik seorang dengan yang lain, ya. Jadi pemberitaan Injil bisa dilakukan dengan melayani atau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Nah, apa gaya kita? Dari keenam tadi gaya, ya, baik direct, intelektual, testimoni, relational, invitational, dan service. Apa gayamu? Ya, jelaslah bahwa Allah telah memberikan kita karunia dan kemampuan untuk melayani Dia dalam satu atau lebih gaya penginjilan ini. Kita dipanggil untuk mengidentifikasi hal ini dan menggunakannya dalam komunitas kita. Jika kita mau mengambil kesempatan dan menggunakan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan tepat, kita akan melihat hal-hal besar akan terjadi. Nah, ini respon yang Tuhan inginkan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu sekalian, ini adalah respon yang Tuhan inginkan buat setiap kita. Ketika kita mendengar pada pagi hari ini, ya Tuhan, saya mau memberitakan Injil. Ya, mulai pikirkan apa yang sesuai dengan gaya dari 6 gaya tersebut yang bisa saudara lakukan dan mau saudara lakukan. Dan doakan orang-orang yang Tuhan taruhkan di dalam hati Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Ibu layani. Baik, saya selesai. Besok di dalam Morning Chapel dengan tema Heart of God,
akan dilayani Bapak Ibu sekalian oleh Bapak Morris Sebayang. Mari saya undang kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau telah menyelamatkan kami. Dan kami ada saat ini Tuhan sebagaimana kami ada. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk menangkap hati Tuhan. Untuk menangkap api yang daripada Engkau Tuhan. Supaya kami melihat penginjilan bukan menjadi sesuatu yang sulit Tuhan. Tetapi kami mau melakukannya. Ya, ini kami Tuhan. Utuslah kami. Biar ini menjadi komitmen kami. Untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk kami selalu menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini urapan-Mu turun atas setiap kami peserta Morning Chapel. Biar api yang baru, hatinya Tuhan turun atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami terus Tuhan bergairah di dalam ladang pelayanan-Mu Tuhan. Tempat di mana Engkau hadir dan tempat di mana Engkau berada Tuhan. Supaya di mana Engkau berada, kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Dan kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kehidupan-Mu. Yaitu keberhasilan, keberuntungan, dan kesuksesan. Yaitu perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kemudahan dalam segala sesuatu dan pelayanan malaikat. Menyertai kehidupan-Mu dari sekarang sampai kesudahan zaman. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.